Tapi karena dia ucapkan itu terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia akuin kesalahannya. Dia gak minta, ya Allah keluarin saya dari belut ikan ini, ya Allah kembalikan. Dia tidak minta itu lagi. Dia akuin saja kesalahannya. Saya salah ya Allah, saya maafkan saya salah. Itu aja terus. Karena permohonan maaf ini, maka yang terjadi, kita kalau istighfar dan mohon ampun, kita akan dapat dua hal. Yang pertama adalah, dapat waktu mustajab. Sebenarnya gak usah banyak-banyak minta apa-apa. Mohon ampun ya sama Allah. Maka kalau ada sebuah kisah saya ingin berbagi, tiba-tiba terlintas kisah tentang Taus. Taus ini artinya burung merak, Bu. Luar biasa, kata Taus, saya ambil pelajaran dari orang ini luar biasa. Nah itu begitu, kesalahan orang kalau dekat, coba mendekati Allah, Allah berikan keberkahan. Jadi ini butuh memang kepekaan ya. Juga poin penting, Allah subhanahu wa ta'ala mengaturkan level-level keimanan, Bu. Itu hanya bisa dijangkau kalau memang ibu selalu. Jadi orang yang melihat dengan penilaian manusia, dia akan lihat pengorbanannya kepada Allah terlalu besar. Misalnya kalau sholat, oh saya yang penting sudah store kewajiban. Saya bantu orang miskin ini berarti saya sudah menyumbang di jalan Allah. Seakan-akan dia berkorban untuk Allah. Allah nggak butuh. Makanya kata sebagian ulama salaf pada saat sudah sedekah hartanya, dia senyum lebar sambil mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, lihat nih, orang yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita tidak butuh kagum dengan perbuatan orang. Yang saya butuh masuk ke dalam hati ibu, oh iya ini perlu saya coba. Karena kalau tidak dicoba nggak bisa. Kan gitu ya. Nah sama contoh berdoa. Ibu nggak biasa berdoa. Ibu berdoa hanya kalau dibutuhkan. Misal pada saat lagi sakit, lagi ada masalah, baru ibu berdoa. Maka ibu bingung mau ucapin doa apa lagi ya gitu. Tapi kalau ibu sudah biasa berdoa, ibu rasa itu kebutuhannya ibu. Sudah sering kita sampaikan dari awal bahas doa, bab doa ini. Ibu berdoa dalam kondisi minta dipertahankan nikmat, itu jauh lebih afdal daripada ada masalah, kemudian baru minta solusinya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ibu lagi sehat kayak sekarang, lebih besar pahalanya ibu mengatakan, ya Allah tolong pertahankan kesehatan saya. Daripada nanti sakit ibu bilang, ya Allah sembuhin saya. Lebih besar pahalanya yang awal. Cuma banyak orang tidak paham itu, makanya kita ulang-ulangin dalam kelas kita ini. Bu berdoa, hai muslimin berdoa, justru di saat kita lagi senggang, itu kalau kita berdoa, disempit nanti kita malah dimudahkan. Itu sudah masuk dalam salah satu adabnya. Tadi sudah kita ulangi lagi review poinnya ya. Oleh karena itu, orang yang berdoa, rutin berdoa, akan keluar kata-kata yang tidak pernah masuk di benak dia. Baik itu pujian untuk Allah, baik itu juga ungkapan doa. Saya pernah di musim haji, seringkali ada kesempatan saya panggil jemaah, ayo kita berdoa. Saya doain dalam bahasa Indonesia. Habis berdoa, saya balik ke belakang banyak banget yang nangis, terus langsung bilang sama saya, Ustaz, kok kata-kata doa itu belum pernah kami terfikir ya? Saya cuma jawab, karena Bapak nggak pernah berdoa. Bapak berdoa itu kapan mau saja. Coba rutinkan doa itu sebagai satu kebutuhan. Bapak lagi naik mobil nih. Saya sudah bilang kemarin, dan coba ingat kembali ya. Setiap momentum apapun di depan mata kita bisa jadi doa. Kita lewat sebuah masjid megah, ya kan? Daripada cuma lewat, oh masjidnya bagus ya. Apa manfaatnya? Gak ada manfaat buat kita, gak ada manfaat buat orang yang bangun. Tapi kita bisa tunggangi sebagai doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti pembangun masjid ini, aku akan lakukan yang sama. Bukan mustahil Allah kasih pahalanya. Karena istiqlal nggak mungkin kita kembali ke tahun itu, baru kita hidup bersama dengan orang-orang yang di masa itu yang membangunnya. Kita nggak punya kesempatan. Apa cuma dibanggakan sebagai simbol Jakarta atau Indonesia? Sayang banget itu. Kita bisa berdoa. Saya sudah sampaikan dalilnya. Kan begitu, kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Masih ingat ya? Yang pertama yang Allah berikan apa? Ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, dia kaya raya, dia habiskan semua di jalan Allah. Bangun masjid, rumah anak yatim, sedekah, jihad, dan seterusnya. Orang yang kedua, orang ini cuma dikasih ilmu. Dia tahu teori tapi nggak punya harta. Cuma dia tulus dalam hatinya mengatakan, ya Allah, andai saja engkau memberikan aku kesempatan seperti fulan, seperti golongan yang pertama yang bangun masjid, rumah anak yatim, jihad, segala macam, saya akan buat yang sama. Dia tulus dalam hatinya. Betul-betul kalau Allah kasih, dia akan lakukan. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Maka mereka dua-duanya sama pahalanya. Nah, kita kan bisa tunggangin hadits ini kan. Daripada cuma puji masjidnya orang, puji pesantren orang, puji baktinya orang sama orang tuanya. Sampai saya kasih masukan tuh hari, ibu dan bapak kalau hanya puji masjid haram bagus ya. Oh banyak banget orang yang tawaf, jutaan orang, 24 jam gak pernah berhenti tawaf, gak pernah sa'i. Apa yang ibu dapat apa pujian itu? Apa yang didapat oleh Raja Saudi yang perbaiki masjid? Gak ada. Ibu bisa tunggangi doa, ya Allah kalau engkau berikan aku kesempatan seperti kerajaan Saudi, orang-orang ini yang Allah berikan. Itu kan Allah pilih mereka untuk mengurus masjid kan. Bukti Allah buat mereka berkuasa. Ya Allah kalau engkau berikan kesempatan, aku akan buat yang sama. Bukan mustahil pahala kita sama. Berarti semua kebaikan depan mata kita, bisa kita jadikan sebagai doa. Di mobil, di mall, di restoran, semua bisa jadi doa. Begitu itu kalau kebaikan orang. Kalau keburukan pun bisa kita jadikan doa.
Berlindung agar jangan menimpa kita. Ada orang tabrakan, ada orang cacat, ada orang buat kriminal, tersebar aibnya di seluruh Indonesia misalnya. Kita bisa jadi doa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, selamatkan aku dan keluarga aku dari apa yang kau ujikan pada orang ini. Kan jadi doa. Kesalahan dan kekurangan orang pun jadi doa. Nah, kalau kita sudah rutinkan ini, percaya sama saya Bapak Ibu sekalian, itu dari lisan kita nanti keluar banyak tutur kata yang tidak terlintas di benak kita sebelumnya. Untuk kita mohon kepada Allah kasih keberkahan. Tapi rutinkan dulu, kerjakan dulu ini. Jangan kapan saya ada waktu, tapi saya harus ada waktu. Jangan kapan saya mau, tapi memang harus mau. Menganggap doa itu bagian daripada kehidupan kita. Harus begitu. Sehingga selalu berjalan doa itu di mana saja kita berada. Ya seperti itulah. Yang kita sayangkan kadang-kadang syaitan menggoda doa yang sudah rutin aja. Masuk kamar mandi nggak dibaca. Keluar kamar mandi nggak dibaca. Masuk masjid nggak dibaca. Keluar masjid nggak dibaca. Bangun tidur. Mau tidur. Yang sudah rutin aja nggak dibaca. Apalagi kalau mau masuk ke doa hajat. Yang dia mau minta. Ini tambah jauh. Nah, makanya kita harus rutinkan semua. Dan saya berharap kelas kita belajar seperti ini Ibu, bukan hanya sekedar datang, oh ya tadi materinya bagus ya, oh tadi begini dan begitu. Nggak penting, bagi saya nggak penting, bagi Ibu nggak penting. Tapi apa yang Ibu dapat, Ibu amalkan, itu yang penting. Sekali pertemuan ilmu itu mahal banget. 1 jam itu sudah sangat mahal. Di masa dulu para ulama kita, itu datang ke satu alim mendengarkan satu hadis saja. Itu sudah sangat mahal bagi mereka. Dicatat, dihafal, diamalkan, disebarkan. Itu satu, kadang-kadang cuma butuh 2-3 menit bertemu. Bagaimana kalau duduk sejam, 2 jam, mendengarkan banyak tausiah. Sekarang di masa ini, handphone kita sudah jadi perpustakaan berjalan. Ibu mau dengar tentang potongan ceramah apa ada. Wudu, sholat, keutamaan haji, umroh, sedekah, bakti orang tua. Banyak banget, taubat, semua ada. Tinggal mau atau tidak. Ambil potongan, download. Di Instagram kami banyak sekali yang 1 menit. Tinggal ambil download gratis, share ke grup. Mungkin ada orang taubat karena itu, mungkin ada orang sholat karena itu, mungkin ada orang jadi tinggalkan durhaka sama orang tua jadi bakti karena itu, kita nggak tahu. Susahnya apa gitu, tinggal ambil download. Cuma ada orang kadang-kadang, oh ya ini Instagramnya Ustadz Fulannya, selesai. Apa manfaatnya? Manfaat buat Anda itu apa? Ambil sesuatu manfaatnya menambah amal soleh kita. Nah itu penting untuk difahami ya. Jadi tidak mungkin muncul keberkahan dalam sebuah ibadah tanpa kita memulainya dan terus prosesnya itu, kalau perlu tadi saya pernah bilang itu dimaksakan. Paksakan diri untuk lebih baik dan upgrade diri kita kepada yang lebih luas lagi dari ibadah-ibadah sebelumnya. Nah itu di poin yang pertama ini. Kemudian penutupannya masih di jenis tawasul yang pertama menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Dalil terakhir di halaman 60 adalah riwayat Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, da'watu zinnuni idda'a wa huwa fi batnil hut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allahu lahu. Nabi SAW mengatakan, ingatlah doanya Zinnun, julukannya ya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ia berdoa di dalam perut ikan, waktu Allah hukum dia karena dia meninggalkan lokasi dakwanya, ditelan oleh ikan paus. Kisah yang masyhur. Bagaimana caranya dia sampai keluar dari perut ikan? Nah, itu karena dia membaca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menganiaya diriku sendiri. Kata Nabi SAW, sungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut untuk memohon sesuatu, melainkan pasti Allah akan mengabulkannya. Artinya, ibu mulai dulu setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu ibu mulai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sekali, 2 kali, 3 kali, baru bilang ya Allah maafkan aku, sembuhkan penyakitku, mudahkan urusanku. Ini dijamin oleh Nabi SAW. Tidak ada seseorang muslim yang memulai doanya dengan doa Zannun atau Nabi Yunus ini kecuali akan diijabah gitu ya. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Luqman Al-Hakim yang Allah sebutkan namanya surah Luqman dalam Al-Quran ini kan orang soleh. Saking solehnya sampai Allah kekalkan nama surah Al-Quran namanya dia. Dia pernah mewasiatkan kepada anaknya begini. Dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah telah menyiapkan fasilitas di mana doa-doa hambanya akan diterima, diijabah. Kayak kita sudah tahu antara azan dan iqamah sepertiga malam, kalau hujan turun, lagi puasa, lagi musafir, kan banyak waktu-waktu mustajab doa. Maka di saat itu datang padamu, kamu dapat kesempatan, perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Dia bukan bilang sama anaknya, minta rezeki, minta ini dan itu. Perbanyak istighfar. Kenapa dia suruh istighfar? Karena istighfar ini, atau memohon ampun, nah ini kan Nabi Yunus
Dia buat salah. Kesalahan beliau apa? Karena beliau akad antara Allah dengan para nabi-nabi, itu nabi-nabinya nggak boleh tinggalin lokasi dakwah sampai Allah izinkan. Walaupun sampai dibunuh. Contoh Nabi Yahya dibunuh oleh kaumnya. Tapi memang karena Allah nggak izinkan tinggalkan lokasi dakwah, ya sudah, dia mati syahid gitu kan. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu pindah dari Babilonia menuju ke Palestina setelah Namrud dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor nyamuk atau lalat gitu ya. Itu Allah yang izinkan Nabi Ibrahim untuk pindah ke Palestina, baru beliau pindah. Kalau tidak beliau tetap di situ. Contohnya. Nah, Nabi Yunus ini kebetulan datang dari luar Nainawa. Nainawa nama kota yang beliau diperintahkan untuk berdakwah, dan beliau bukan penduduk asli situ. Mereka semua sembah berhala lah, macam-macam, takhayul, yakin Tuhan-Tuhan itu bintang-bintang, mereka dewa-dewa, seperti umumnya orang-orang banyak syirik kepada Allah SWT atau bahkan kufur kepada Allah. Dia datang, dia dakwah, mereka nggak mau dengar. Umum dakwah biasa, ada pro kontra, ya. Tapi di sini pada saat dia menyampaikan dan mereka tidak mau menerima dakwanya, maka dia berdoa sama Allah, ya Allah, tolong pilihkan aku tempat dakwah yang lain. Jangan ini orang keras kepala semua nih, nggak mau dengar. Tapi Allah nggak jawab. Karena memang tugasnya dia berdakwah di situ untuk luruskan orang-orang itu. Ya jangan bosan. Sehari ini belum dengar, besok belum dengar, lusa. Pokoknya sampai ada yang menerima gitu. Tapi Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa, belum ada jawaban. Dia ambil inisiatif sendiri. Udah kalau gitu saya cari lokasi dakwah sendiri aja, gitu kan. Keluar. Sebelum dia tinggalkan negeri lain, dia mengatakan pada masyarakat sana, hati-hati, saya ini utusan Allah. Kalau kalian nolak dan saya pergi, ini bisa saja hukuman Allah datang. Bisa datang azab. Itu terjadi pada umat-umat sebelumnya. Mereka nolak dakwah, akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Mereka tetap nggak mau hiraukan, Nabi Yunus pergi. Dua-duanya salah nih. Yang salah Nabi Yunus karena tinggalkan lokasi dakwah sebelum Allah izinkan. Kaumnya menolak beriman, gitu kan? Dua-duanya dalam kondisi salah. Dua-duanya dihukum sama Allah. Nabi Yunus pergi, mau cari lokasi, sampai dapat satu kapal, dia naik ke atas kapal itu. Sebagian orang ada yang kenal dia di situ. Wah, ini Yunus, Nabi Allah yang dikirim ke Ninawa. Karena di waktu itu, Bu, nabi-nabi itu diutus ke kaumnya masing-masing. Ke kaumnya masing-masing. Jadi satu-satunya nabi yang diutus untuk alam semesta cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum beliau masing-masing. Ada nabi di negeri sana, di negeri sini juga nabi. Jadi beda lokasi, tapi nabinya juga berbeda gitu. Cuma dakwanya sama, dakwah tauhid. Intinya ada yang kenal beliau. Lalu kemudian dengan hikmah Allah, kapal itu dihantam dengan ombak yang keras. Sehingga pada saat mereka sudah ketakutan, maka kaptennya mengatakan ini harus ada barang yang dibuang. Buang semua barang-barang. Supaya kapalnya jadi ringan. Tetap belum bisa. Hikmah Allah SWT. Harus ada manusia yang dilempar. Mereka undi nama. Setiap undi nama pasti namanya Nabi Yunus yang keluar. Sebagian orang mengatakan di situ, jangan dia karena dia Nabi Allah gitu. Kalau ada nama seseorang di antara kita selain dia, lempar saja ke laut. Diulang lagi 2 kali, 3 kali, tetap nama Nabi Yunus. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Beliau pun mengatakan kemungkinan inilah hukuman Allah kepada saya karena saya meninggalkan Nainawa. Maka dia pun berdiri di pinggir kapal, begitu dia loncat Allah datangkan ikan menelan dia. Itu kejadian yang sangat masyhur gitu ya, kisah Nabi Yunus. Nah, di dalam perut ikan paus ini Allah menggambarkan dalam Al-Quran kalau dia bukan termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Maksudnya menyebutkan ini, pengakuan pengikraran dosanya, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Allah akan panjangkan umurnya, Allah panjangkan umur ikan sampai hari kiamat. Jadi di kiamat baru mati. Tapi karena dia ucapkan itu terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dia akuin kesalahannya. Dia gak minta, ya Allah keluarin saya dari perut ikan ini, ya Allah kembalikan. Dia tidak minta itu lagi. Dia akuin saja kesalahannya. Saya salah ya Allah, saya maafkan saya salah. Itu aja terus. Karena permohonan maaf ini, maka yang terjadi, kita kalau istighfar dan mohon ampun, kita akan dapat 2 hal. Yang pertama adalah diselamatkan dari hukuman yang menimpa kita karena dosa itu. Kan kita kalau buat maksiat itu dosa, itu kan sama dengan siap konsekuensi hukumannya karena pelanggaran. Berarti diangkat itu, tidak jadi dihukum atau lagi hukum diberhentikan. Kemudian yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan. Ya mirip orang kalau melakukan pelanggaran di perusahaan misalnya, kemudian perusahaan datang memutihkan kesalahannya karena dia ya sudah mohon maaf misalnya. Diputihkan. Kalau diputihkan artinya apa? Tidak ada hukuman dan dia bisa kembali kerja. Kan gitu. Nah seperti itulah kurang lebih gambaran orang kalau beristighfar dan bertaubat. Makanya Luqman Hakim mengatakan kepada anaknya, kalau kau dapat waktu mustajab, sebenarnya gak usah banyak-banyak minta apa-apa. Mohon ampun aja sama Allah. Maka kalau ada akibat dari dosa yang pernah kamu lakukan, akan diangkat, kamu tidak akan dihukum, dan fasilitasmu akan dikasih. Selesai. Sebenarnya begitu kurang lebih gambarannya. Itu luar biasa hikmahnya. Ya. Ini mungkin yang kita bisa ambil dari hadits ini. Ada sebuah kisah saya ingin berbagi, tiba-tiba terlintas kisah tentang Taus.
Taus ini artinya burung merak, Bu. Ini julukan dikasih oleh orang muslimin di masa itu kepada seseorang yang bernama Zakwan ibn Kaisan rahimahullah. Ini seorang yang luar biasa, sangat tampan, sangat kaya, sangat pintar. Bukan cuma tampan, pintar, sangat. Dipuji orang pada saat itu, orangnya putih, kekar, tampan, orangnya pintar, jalur nasabnya luar biasa pokoknya. Terus ilmu agamanya luas banget, kaya raya lagi. Berkumpul semuanya, sampai dikasih julukan Taus, burung merak, karena dianggap baik. Dan dia dianggap gurunya para ulama. Jadi bukan ulama biasa, ulama banyak belajar sama dia. Taus ini punya banyak kisah, tapi ada yang saya ingin sedikit hubungkan dengan ini. Walaupun dia sudah sangat pintar, dia sangat terkenal dengan ilmunya, dengan hartanya dan segala macam, tapi dia tidak pernah mau berhenti belajar. Dia cerita tentang dirinya, dia bilang di satu hari di musim haji, saya sempat melihat ada seseorang yang sedang tawaf. Terus dia sambil tawaf, mungkin tidak semua orang mendengarkan apa yang dia ucapkan, tapi saya mendengarkan apa yang dia ucapkan. Dia memuji-muji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan. Padahal orangnya miskin. Tapi seakan-akan nikmat Allah itu besar sekali sama dia. Puji-pujian, ya Allah yang telah memberikan aku ini, yang telah memberikan aku itu. Pujian yang banyak banget. Kata tahu saya belum pernah dengar ada pujian kepada Allah sedahsyat ini gitu. Lalu saya saking menikmatinya puji-pujian itu, saya ingin dekat terus sama orang itu. Sampai akhirnya karena saya lagi asyik dengar dan saya juga ikut tahu, tiba-tiba orang itu masuk di kerumunan, orang hilang. Saya merasa kehilangan betul orang soleh ini karena puji-pujiannya mahal banget gitu. Dia puji Allah yang tidak pernah terfikir di benak orang. Tadi saya bilang, ini muncul kenapa? Karena seringnya berdoa, seringnya memuji, Allah mudahkan keberkahan. Dan muncul pujian yang kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Kata tahu, saya terus merindukan ingin ketemu sama orang itu. Sampai saya berdoa, ya Allah tolong pertemukan sama orang ini. Subhanallah, di Arafah, lagi di Arafah Wukuf, saya lihat orang itu. Dia bilang saya lihat orang itu, saya langsung mengejarnya. Ini Taus ulama besar ini. Dia bilang tapi kita ambil pelajaran bagaimana dia tidak batasi dirinya. Kadang-kadang sebagian orang kena rasa sudah di majelis taklim 10 tahun, nggak penting lagi untuk belajar atau nggak mau lihat. Mungkin ada orang yang belum berhijab tapi lebih soleh dari kita. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mungkin lebih bakti sama orang tuanya, lebih banyak doanya. Jadi jangan anggap remeh orang gitu ya. Intinya sebenarnya kata Taus, saya mendekat sama dia. Terus saya ikutin. Lalu pada saat sudah tertutup masa Arafah, sudah terbenam matahari, semua orang menuju ke Musdalifah, saya dengar orang ini mengucapkan kata-kata yang dia bilang saya nukil terus. Dia mengatakan, ya Allah, wahai zat yang maha pengasih, wahai maha penyayang, dipuji-puji Allah. Dia mengatakan, kalau seandainya hajiku ini tidak engkau terima ya Allah, misal tidak diterima, maka jangan engkau haramkan dari pahala musibahku karena engkau tidak terima hajiku. Ini orang tidak berpikir gak baca doa begini? Itu keberkahan yang luar biasa kan gitu. Coba dengan iman kita pikirin ya. Jadi dia bilang, ya Allah kalau seandainya hajiku ini tidak kau terima. Padahal dia sudah maksimal dalam ibadah hajinya. Tapi kalau engkau tidak terima Allah, itu musibah bagi aku. Dan tetap berikan aku pahala atas musibah tidak diterimanya hajiku itu. Itu luar biasa. Kata Taus, saya ambil pelajaran dari orang ini luar biasa. Nah itu begitu kesalahan orang kalau dekat, coba mendekati Allah, Allah berikan keberkahan. Jadi ini butuh memang kepekaan ya. Juga poin penting. Allah subhanahu wa ta'ala mengaturkan level-level keimanan bu, itu hanya bisa dijangkau kalau memang ibu selalu makin bersih, makin suci, makin bersih, makin naik nanti. Ada level kita nggak akan pernah bisa jangkau selama kita masih buka noda-noda dosa di situ. Karena ini memang hanya bisa untuk orang yang makin bersih. Persentasenya misalnya contoh level tertinggi itu harus 100% kita bersih sekali dari dosa baru sampai di sana. Kalau kita masih ada campur baur, apalagi kalau masih melalaikan banyak kewajiban, kita mungkin masih bisa dapat level satunya misalnya. Ya sesekali kita tersesat secara keimanan, tapi kadang-kadang kita lalai. Kita nggak bisa naik ke level 2, persentase, misalnya anggap ini 10%, ke yang persen ke 20 kita nggak bisa naik. Karena kita masih membuka pintu kesalahan. Kapan bisa? Ini ditutup dulu, baru bisa sampai. Makin ditutup, makin naik. Nah, jadi selama kita masih membuka celah pelanggaran agama, kita susah untuk dapat kesucian hati, kepekaan, ya. Ada orang kadang-kadang cuma lihat Ka'bah sudah nangis. Kadang-kadang cuma lihat satu musibah bencana alam, dia jadi ketakutan sama Allah, jangan sampai kena dia. Nah itu semua kepekaan ada, karena persentase kedekatan sama Allah itu makin naik terus. Dan itu harus ditutup pintu pelanggarannya. Ibaratnya kalau seorang pegawai di kantor, makin mudah untuk naik jabatannya, mendapatkan bonus dan seterusnya, justru karena kebersihan nama dia di perusahaan, kan gitu. Nah ini kebersihan kita begitu. Juga penting saya tambahkan lagi, kalau ibu sedang memohon sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibu sementara memohon sesama Allah, jangan lakukan pelanggaran di saat itu. Karena kita sedang memohon. Contoh misalnya,
Kita sedang mengajukan proposal ke dirut di perusahaan. Ingin naik jabatan, ingin tambah gaji, misal. Begitu proposal atau permohonan kita masuk ke meja, apa yang ibu lakukan di perusahaan? Ugal-ugalan? Apa yang dibuat kira-kira? Pasti kita lebih on time datang, kita tunjukkan prestasi kerja. Supaya itu diterima kan? Nah kenapa ibu gak tarik ke dalam doa ini? Kenapa berdoa tapi masih buat pelanggaran? Gimana caranya ini diterima? Kan gak mungkin, gak nyambung. Sementara kita ajukan permohonan kepada Allah, Allah menilai terus tuh. Ini orang makin banyak zikirnya gak sih? Ini orang makin banyak ini gak sih? Dan seterusnya. Nah ini penting untuk difahami. Sebenarnya masalah sederhana, tapi kalau tidak difahami nggak bisa ketemu titiknya. Akhirnya selalu ada muncul, Ustaz kenapa saya sering berdoa nggak diterima ya? Bagaimana mau diterima? Muhasabah sendiri. Ada seseorang dai pernah ketemu saya tablik akbar di luar kota. Ustaz saya pengen begini, kenapa Allah belum kasih? Ini sama-sama dai ngomong tuh. Terus saya langsung tanya dia, karena saya tahu dia dai, dia paham. Baik, saya tanya dulu. Bagaimana? Saya tidak tanya ibadah wajibnya, saya tanya bagaimana ibadah sunnah antum? Dia terdiam. Saya tanya, puasa Senin Kamis sudah lancar belum? Belum, Ustaz. Bagaimana sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat malam? Ini sudah terjaga, betul nggak on time? Belum, Ustaz. Tiap hari nggak antum berhubungan sama orang tua sebagai bentuk bakti? Minimal memasukkan kegembiraan, memenuhi kebutuhan? Enggak. Antum pernah jenguk orang sakit nggak dalam satu pekan? Belum. Ini, semuanya belum. Gimana caranya antum ini berharap dikasih sama Allah? Ini dia belum memberi. Kotak amal aja lewat masih kasih 2.000 rupiah. Mintanya sama Allah kesehatan, keturunan, keselamatan 2.000, 5.000. Gimana caranya? Jadi orang yang melihat dengan penilaian manusia, dia akan lihat pengorbanannya kepada Allah terlalu besar. Misalnya kalau sholat, saya yang penting sudah store kewajiban. Saya bantu orang miskin ini berarti saya sudah menyumbang di jalan Allah. Seakan-akan dia berkorban untuk Allah. Allah nggak butuh, itu buat ibu. Sedekah sholat itu buat kita. Allah nggak butuh itu. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hai hamba-hambaku kata Allah, amal-amal yang aku perintahkan sebenarnya untuk kalian. Yang aku akan kembalikan pada kalian. Kalau kita faham ini, sholat kita akan lebih khusyuk karena kita tahu itu kita butuh. Dari takbiratul ihram sampai salam, ibu butuh pahalanya. Setiap gerakan, setiap bacaan ada pahalanya. Kan sayang. Kan gitu. Begitu juga dengan kita sedekah. Nggak usah lihat siapa yang terima. Nggak penting siapa yang terima. Yang penting kita sudah mendapatkan kesempatan memberi. Makanya kata sebagian ulama salaf pada saat sudah sedekah hartanya, dia senyum lebar sambil mengatakan pada orang-orang di sekitarnya, lihat nih orang-orang miskin ini membawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa diupah sedikit pun. Begitu mereka menanggapi ya. Jadi sedekahnya bukan lihat saya sudah jasa sama orang ini kena bantu. Enggak. Orang-orang ini coba lihat mereka bawa amal-amalku ketimbangan amal tanpa diupah. Maksudnya apa? Sekarang kita kasih orang 1 juta rupiah nih. Ibu kasih tetangga, kasih teman yang susah, kasih 1 juta rupiah. Ibu jangan pernah merasa ibu punya jasa dengan dia. Kenapa? Uang yang dia ambil 1 juta dipakai beli makanan habis. Tapi sebenarnya melalui dia lah 1 juta itu ditambah di timbangan amal. Kalau nggak melalui dia nggak sampai di sana. Itu yang kita nilai nih. Artinya dialah yang membawa. Betul 1 juta itu habis dipakai makan beli baju. Tapi buat dia habis. Buat kita nggak habis. Ini sampai ke timbangan amal. Nah ini cara melihatnya nih. Sehingga jangan pernah menilai siapa yang meminta. Mirip juga saya pernah bilang. Ustaz orang ini selalu minta terus gak pernah kapok-kapok. Gak, carilah orang lain kenapa saya terus. Kenapa ibu merasa begini? Karena ibu masih berpikir punya jasa sama dia. Kalau saya pribadi menanamkan dalam diri saya bu, orang yang sama atau orang yang berbeda gak penting bagi saya. Karena bagi saya tetap nilai sedekahnya bukan siapa penerimanya. Ibu kasih orang yang sama atau orang lain bedanya apa? Gak ada bedanya. Kan intinya kita sedekah. Nah lihat sedekah yang kita kasih. Justru kalau ada orang yang rutin kita bantu dari kerabat, dari tetangga, bagus kita nggak perlu capek-capek nyari orang. Dia aja nggak masalah. Tapi kan nilai pahala sampai. Nah lihat sedekah yang dibawa ketimbangan amal. Nah itu cara melihatnya harus dengan cara seperti itu. Kalau enggak kita tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan maksimal tulus kepada Allah dan seterusnya. Nah itu poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Begitu saja kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.